Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ilahi anta mausuli wa ridhaka maghlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram sahibul wafasatul alif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Allah muliakan pengurus LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Yang saya hormati Allah muliakan Shahibul Bait pemangku manaqib Bapak Haji Ateng sekeluarga. Yang saya hormati Allah muliakan para muballighah, asatidzah dan kita semua yang sama-sama hadir di mahfalah yang mulia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpah curah kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah sampai dengan manaqib bulan Sya'ban ini kita masih diberikan umur, diberikan sehat walafiat. Ini nikmat yang agung dari Allah. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kalau kondisi kitanya tidak sehat? Tidak sehat lahirnya, tidak sehat batinnya. Sehat lahirnya, batinnya tidak sehat pun tidak menjadi sempurna ibadah kita. Oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah dan kita selalu bersyukur atas nikmat, karena Allah akan tambah nikmat bagi siapapun kita yang bersyukur. Terlebih nikmat kita masih diberi ketetapan iman, Islam dan ihsan. Terlebih lagi kita masih terus mengupayakan istiqomah di dalam amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Dan majelis manaqib salah satu tuntunan pokok bagi kita ikhwan pengamal thariqah ini. Majelis manaqib majelis karomah, majelis penuh dengan barokah dan karomah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan barokah dan karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan Qaddasallahu. Berbicara karomah, tidak ada hal yang tidak mustahil.
Yang namanya karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang dikasihi Allah. Dalam hal ini sultan aulia. Dan diteruskan karomahnya kepada kekasih-kekasihnya. Wabil khusus beliau guru mursyid kita pengesahabah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafata Jul Arifin radhiyallahu. Dengan hadirnya kita mengikuti majlis manaqib, mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai daftar tetap dari muridnya beliau, yang dipastikan seorang murid akan mendapatkan limpahan barokah dan karomahnya. Bisa dipastikan seorang murid akan dihantarkan oleh Sultan Aulia kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatul uzma. Dan nanti beliaulah baginda Rasul yang menyampaikan kepada hadrat Allah dengan rahman rahimnya. Jadi hadirin rahimakumullah, semua perjalanan hidup kita pada akhirnya kembali kepada Allah. Usulnya kita semua kembali kepada Allah yang rahman rahim. Bukan dengan amal kita. Kita hanya ditugas ibadah lalu melaksanakan pengabdian dengan sekemampuan kita. Itu pun Allah yang memberi kemampuan. Oleh karenanya tugas kita adalah terus mengupayakan. Bersyukur kita dipertemukan dengan pembimbing ruhani kita, pengersahabaan. Karena tanpa pembimbing akan sulit menempuh perjalanan. Bukan tidak bisa, semua kembali kepada Allah, semua pilihan. Silakan Bapak Ibu mengambil mursyid atau tidak. Yang penting Bapak Ibu semua kita bisa sampai kepada Allah. Itulah pentingnya mendapatkan mursyid pembimbing. Akan beda dirasakan secara syariat zahir pun. Kalau kita mau menempuh perjalanan ke satu daerah yang belum kita pernah kunjungi, akan beda berjalan sendiri dengan pembimbing. Apakah itu pembimbingnya yang langsung atau melalui petunjuk dari peta, dari map. Tapi kadang-kadang map ini suka ngaco. Makanya jangan terlalu percaya terhadap teknologi. Silahkan dimanfaatkan tapi jangan dijadikan yang utama. Sekarang kan sedikit-sedikit bah Google ini. Kata bah Google. Silakan untuk tambahan wawasan tetapi jangan dijadikan yang utama teknologi ini. Tetapi yang utama adalah pembimbing kita. Gitu kan. Yang langsung, yaitu pengersahabah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul, dengan caranya beliau sekarang. Jangan ditarik-tarik ke wilayah syariat. Wilayah toriko berbeda dengan syariat. Nah kita sering dibawa-bawa, ditarik toriko ke ranah syariat. Akhirnya cari-cari mursyid yang hidup. Itu akibat toriko ranahnya diambil pada syariat. Nah, harus dibedakan. Mana wilayah thariqah, mana wilayah syariat, ya. Maka yakinkan sampai sekarang, karena ciri murid adalah harus meyakinkan tentang mursyidnya. Maka yakinkan sampai sekarang mursyid kita adalah beliau pengersahabah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Tetapi hadirin, seringkali kita ingin dijadikan muridnya. Seringkali kita meyakinkan beliau mursyidnya, tetapi di dalam mengamalkan tuntunannya, nah sekarang kita sering banyak direka-reka lagi ini. Nah ini waspada hadirin. Tuntunan mursyid sudah jelas, tinggal diamalkan istiqomah. Jangan lalu dipantas-pantas. Ini pantasnya sepertinya enaknya gini nih. Ini sepertinya kalau ditambah ini lebih enak nih. Nah, emang masakan. Ya, menunya sudah jadi, gitu ya. Tinggal kita makan sepuasnya. Gitu. Kita tinggal enak saja sebetulnya. Orang tua kita dulu untuk mendapatkan talqin dzikir itu nggak mudah, butuh perjuangan, butuh bersusah payah, harus datang ke Suryalaya yang jauh. Sudah gitu mau talqin bah, silahkan bener maunya ya. Kalau bener maunya kamu sanggup puasa dulu, sanggup kamu jalan kaki dulu ziarah Wali Songo, sanggup kamu. Orang tua kita bersusah payah untuk mendapatkan talqin dzikir. Kita sekarang dengan mudah saja, nggak ada diuji-uji itu. Yang penting kalau benar sungguh maunya tinggal diamalkan. Nah ini kadang-kadang sesuatu yang mudah didapat, sering kita malah melalaikannya.
Beda dengan sesuatu yang didapat dengan susah payah. Bapak Ibu dapat barang, tapi ini dapat susah payah nih barangnya, udah gitu cuma satu lagi, nggak ada lagi. Oh, mesti itu dijaga benar itu. Bahkan dijadikan pusaka jadinya. Lalu dibuat ceritanya dalam buku itu, sejarah barang ini gini. Saking bangganya dapat barang itu, karena susah payah dapatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, jangan sesuatu yang kita sudah dimudahkan Allah, dipertemukan dengan mursyid, untuk dapat talqin juga tidak sulit, maka amalkan. Kadang-kadang nafsu, bahkan sering nafsu ini mengelabui. Kita kadang-kadang baru mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh kalau ada bukti dulu biasanya. Baru kalau terasa buktinya, baru tuh dijaga tuh. Harus ada buktinya dulu biasanya. Nafsu. Padahal sesungguhnya ibadah pada Allah melalui mengamalkan tuntunan mursyid yang mengantarkan. Tinggal amalkan, urusan nanti dirasa tidak, urusan mampu tidak, urusan beliau, urusan Allah. Oleh karenanya hadirin, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Sucikan diri kita untuk meraih sucinya Ramadan. Sayang, Ramadan dilalui tapi sia-sia. Akibat kitanya kotor. Begitupun kita baru sampai atau akan sampai kepada Allah itu harus suci dulu, karena Allah Maha Suci. Dan manusia diciptakan fitrah, lalu dihidupkan di dunia ini, maka ruh yang suci menjadi tercemar dengan tercemarnya badan ini. Maka tugas kita mengembalikan kesucian itu supaya kembali kepada Allah, supaya memasuki bulan suci Ramadannya benar-benar kita mendapatkan keberkahannya dari Ramadan. Maka talqin zikir, amal zikir itu menjadi alat untuk mensucikan diri, alat untuk membersihkan kolbu yang kotor, kolbu yang keras, alat untuk mengendalikan hawa nafsu, dan alat untuk menjadi benteng diri dari kekuatan iblis yang selalu mengalahkan kita, menyesatkan. Karena hebatnya, jahatnya iblis ini, hanya Allah yang iblis takutkan. Dan ketika iblis akan menyesatkan hamba Allah, kemudian hamba Allah tidak lalai, tidak jauh dari Allah, selalu mengingat Allah, berarti hamba Allah ini dekat dengan Allah, maka Allah yang menjaganya. Maka iblis ibaratnya dengar cadas gitu itu. Cek Sundana. Jadi iblisnya dengar cadas. Maka zikir menjadi alat yang akan menghancurkan iblis ini. Nah, lagi-lagi yakinkan oleh kita dan lakukan dalam amalnya. Tidak cukup mengamalkan, rasakan amalnya. Jadi tidak cukup kalau makanan hanya dirasa kenyang, tapi kenyangnya benar-benar nikmat. Maka ada lazah, ada zauk di dalam apa yang kita amalkan. Dapatkan itu. Nah, untuk mendapatkan itu maka mengamalkannya harus sesuai tuntunan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Beliau menyampaikan maklumatnya jelas itu. Jangan ditambah dikurang. Kalau ditambah dikurang, guru tidak bertanggung jawab. Nah, jadi tinggal kembali kepada kita hadirin. Jangan nanti akibat ulah kita yang menurut nafsu ini benar, padahal salah. Sayang kalau kita punya satu keinginan, cita-cita, tujuan yang baik, lalu menjadi tidak baik gara-gara ulah kita yang salah di dalam menempatkannya, di dalam salah dalam mengamalkannya. Silakan kita punya keinginan, punya tujuan, punya himmah, karena itu ciri murid juga. Tetapi dalam menempuh himmah itu kita perlu kewaspadaan diri. Tanbih mengajarkan kita teliti dan waspada. Arapik tilik jeung pamilih. Maka kita upayakan agar kebaikan timbul dari kesucian. Sehingga muncul gitunya kehadian nu lahir tina kasucian. Ulah tina nafsu gitu. Nah, oleh karenanya mari sadarkan diri. Kalau memang itu terjadi, kembalikan saja.
Nggak apa-apa, namanya perjalanan. Sekarang kita berbelok dulu sebentar, tapi segera kembali ke relnya. Ayo kita jalan lagi, lurus. Nanti belok lagi ke kiri, belok lagi ke kanan, namanya perjalanan. Tapi sadar, kita jangan terus berbelok. Kalau terus berbelok, lamban kita nanti. Mending kalau lamban sampai, ini kalau lamban sasar, repot kita. Sudah, tuntunan sudah jelas, tinggal amalkan. Istiqomahkan. Setelah diamalkan, jaga amalan guru ini dari kemurnian, amankan, mengamankan dari tuntunan, dari kemurniannya. Jadi mengamankan dari kemurnian itu begini, kalau saya nanti datang lagi ke sini, lalu saya perhatikan zikirnya, khotaman, manakib, gitu ya. Lalu kemudian saya jadi berpikir begini, ini katanya Suryalah ya, tapi kok ada ininya. Nah, jangan sampai begitu. Berarti kita tidak bisa menjaga itu kemurnian guru. Yang benar adalah kemanapun kita ikut amalia, nah ini Suryalaya benar, gitu. Ini sama nih dengan Suryalayanya. Nggak ada tambahan ini dan itunya. Suryalaya begitu, ini juga begini. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi kalau nanti ada hal membuat pikiran jadi ini katanya Suryalaya, nah hati-hati, berarti kita sudah mulai nih tidak bisa menjaga, maka tanggung sendiri nanti. Guru tidak bertanggung jawab akan itu, berarti tanggung jawab sendiri, gitu ya. Nah, jadi adab yang harus dikedepankan di dalam thariqah ini hadirin, bukan ilmu. Ilmu hanya pengantar saja, yang mengantarkannya. Adab yang harus diutamakan, termasuk hal-hal kecil sekalipun harus diperhatikan dalam adab itu. Sampai masalah nama saja itu diperhatikan. Jadi nama beliau, guru mursyid kita, beliau namanya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Nah, sekarang ada yang penyebutannya Syekh Ahmad Sohibil Wafa Tajil Arifin. Jadi banyak hal dalam adab ini yang sepertinya benar, tapi kita merusak adab. Secara kaidah ilmu mungkin itu tidak salah. Ada idofat di situ yang masuk. Ilmu masuk berarti. Padahal namanya nama itu mabni. Nama itu ya begitu-begitu. Saya pernah dipanggil oleh seseorang, bukan Asep. Nama saya Asep, tapi nggak Asep dipanggilnya. Asip, pakai I. Nah, dalam hal ini saya perlu tersinggung nggak ya? Perlu nerima nggak ya? Begitu saya lihat, oh yang sebutnya orang Arab, saya nggak tersinggung. Saya menerima karena di Arab nggak ada Tapi kalau yang dibaca bukan Arab, mesti saya luruskan. Nama saya bukan Asip, Asep. Begitulah sebuah nama. Jadi jangan dirubah-rubah. Bagaimana tertulisnya? Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, begitu. Begitupun ukudul juman tuntunan. Nah, ini juga jangan ditambah, dikurang, dirubah-rubah. Ya. Adapun ada perbedaan salah cetak, itu namanya manusia ada errornya. Nah, yang penting dari errornya itu ya kita tabayunkan, selesai sudah. Ya, namanya itu. Nah, tinggal nanti karena beragamnya ukudul juman cetakannya, nah tinggal diputuskan saja oleh pusat. Saya sampaikan waktu manakib kemarin itu agar nanti pengurus lembaga pusat ini menentukan keseragaman yang dipakai ukudul juman yang mana sehubungan beragam cetakan. Tinggal begitu. Nah, kalau sudah ditetapkan lembaga, kita ikut semua termasuk wakil talqin. Saya sampaikan seperti itu. Karena saat ini adalah di mana saat lembaga harus punya peran penting. Dulu ada mursyid, pengersabah, di mursyid kebijakan tertingginya. Nah, sekarang mursyid wafat. Bukan berarti wafatnya berhenti dalam membimbing, tetapi dalam pengambilan kebijakan, maka sekarang ada lembaga yang harus berperan. Nah, maka bersyukur kita yang berkiprah di kepengurusan ini, jadikan lahan hidmah. Jangan lantas dengan di kepengurusan kita berbangga, merasa harus apa kata saya karena lembaga gitu. Bukan, justru hikmah di lembaga adalah kita menjadi pelayan yang lebih leluasa melayani dari aturan kepada ikhwan.
Jadi pengurus itu pelayan ikhwan, bukan yang dilayani ikhwan. Wakil talqin tugas guru, pelayan guru kepada ikhwan, lagi-lagi untuk ikhwan, bukan yang harus dilayani ikhwan. Ya. Kami hanya petugas berkhidmah di dalam wakil talqinnya. Mudah-mudahan saya bisa amanah. Pak Ketua LD, pengurus, semua berkhidmah di kepengurusan yang melayani kita semua untuk bisa mengamalkan dengan seragam dan istiqomah, untuk menjaga kemurnian tuntunannya dari beragamnya. Nah, sekarang kan banyak beragam nih dalam amaliyahnya. Kemudian menjaga kekhidmahan di dalam manakibnya. Ya, itu yang pokok. Jaga yang pokok. Jangan dulu yang lain ketika yang pokoknya masih belum diupayakan secara maksimal. Maksimalkan dulu di situ. Jadi kalau mau riadohkan dulu di situ. Jangan riadoh dulu yang lain-lain, sementara zikirnya masih begitu saja. Artinya jalan di tempat. Zikirnya sudah banyak, tapi masalahnya bukan banyaknya, tapi juga dengan kualitasnya. Itulah kenapa kita sudah lama mengamalkan zikir, tapi kok begini-begini terus. Akan suka begitu pertanyaannya. Nah, jangan-jangan zikirnya baru hanya angka yang kita kejar, belum kualitas begitu. Karena kalau tanbih mengajarkan bahasanya itu dengan sungguh-sungguh itu, ya sungguh-sungguh ya berikut kuantitas jumlah dan kualitasnya. Nah, maka selalu kontrol diri, waspada diri seberapa kita sudah mengamalkan tuntunan guru ini. Apakah sudah nyak-nyak sungguh-sungguh atau belum? Nah, kemudian khotamannya pun begitu. Sekarang ramai ada khotaman tam. Nah, lalu dengan ramainya khotaman tam yang dari jam 9 selesai jam 3, lalu yang pada maghrib enggak tam itu. Nah, hati-hati di dalam mengambil pemahaman, keyakinan. Hadirin, yang 3 pun tam. Bedanya tamnya yang 3 itu pada maghrib itu dicicil, yang dari jam 9 sampai 3 cash. Dua-duanya tam. Ya, jangan meyakinkan yang tam itu yang sekarang ramai ini. Nah, dan jangan dibedakan, kita mau hadir yang tam dari jam 9 sampai jam 3 karena saya pengen punya proyek hasil. Nah, jangan begitu. Jadi akhirnya ditujukan, dijadikan kerana hikmah jadinya. Mundur lagi kita kalau sudah masuk ke hikmah. Amal zikir itu sudah mencakup hikmah itu. Dengan hanya guru tidak menjelaskan ini hikmah. Karena untuk menjaga muridnya supaya tidak tertuju kepada selain ridho Allah. Guru mengajar kita supaya ilahi anta maksudi, itu makom yang paling tinggi. Tidak ada yang lain yang kita lakukan dalam hidup di dunia kecuali ilahi anta maksudi. Kan ini tingkat tinggi nih. Hanya Allah yang dimaksud dari apa yang kita lakukan. Kasab saya hanya untuk Allah, ridho Allah. Saya menikah untuk meridho Allah. Saya melakukan ini dan itu hanya ilahi anta maksudi. Nah, ini kan luar biasa. Kita menafikan semua nasut masuk pada lahut, itu luar biasa. Karena memang harus seperti itu supaya kita sampai pada Allah. Kita harus bisa menafikan sisi manusianya, keuluhiyahan yang harus ada. Supaya apa? Si ruh bisa kembali mengenal Allah. Yang tadinya kenal Allah bersaksi lalu lupa. Karena di dunia terhijab dunia ini, badan ini. Nah, maka lahirkan kembali. Nah, gitu. Kesucian itu supaya kita bisa kembali kepada Allah. Nah, jadi hadirin, itu yang dapat saya sampaikan. Intinya dengan kita terus manakib, kita bisa istiqomah setiap bulan, alhamdulillah. Tinggal tingkatkan lagi. Jadikan ini bukan sekedar kewajiban kita sebagai pengamal thariqah yang harus manakib sebulan sekali, tapi jadikan kebutuhan kita. Kalau sudah butuh, nanti Bapak Ibu selesai dari manakib ini pengen manakib lagi. Kalau sudah butuh, nggak cukup 165, dzikir jaharnya pengen lebih. Begitu berhenti imamnya, kok berhenti, pengen lanjut, itu butuh sudah. Berarti kalau sudah begitu, maka Bapak Ibu sudah ditinggikan derajat sebetulnya. Di hadapan mursyid, di hadapan Allah.
Kalau kita sholat masih ditunggu panggilan azan, itu masih kita menganggap sholat wajib. Tapi kalau Bapak Ibu nunggu waktu azan, Bapak Ibu sudah butuh akan sholat. Makomnya lebih tinggi dari wajib. Ada wajib, ada butuh. Lebih tinggi mana? Butuh. Kalau butuh, kita mau buang air tengah malam hujan, sudah gitu WC-nya harus lagi ke bawah di pinggir sungai. Enggak ada alasan, enggak ada istilah, dikejar itu. Karena hajat, ingin buang hajat, butuh. Dicarilah sekalipun hujan-hujan, gelap-gelapan. Begitulah kalau kita sudah menjadi satu kebutuhan ibadah kita kepada Allah. Karena kita butuh ridho Allah. Baik, itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini kalau salah, saya mohon maaf. Kesalahan atau kebodohan saya pribadi, benarnya fadl Allah. Dan nanti Bapak Ibu yang belum pernah talqin lalu menginginkan talqin, maka syukur, itu hidayah dari Allah. Tinggal nanti setelah ini silahkan nanti tempatnya di sini dibagi dua, ibunya sebelah kiri saya, bapak sebelah kanan, dan dijaga wudunya. Ya, selama talqin jangan batal wudu. Dan ini diperuntukkan bagi yang sudah balik. Jadi anak yang belum balik belum boleh dulu. Ibu yang sedang haid berhalangan belum boleh dulu, karena syaratnya harus punya wudu. Dan yang terutama keinginan Bapak Ibu untuk talqin harus keinginan kemauan diri sendiri, jangan terpaksa. Itu artinya dengan kemauan sendiri maka kolbu Bapak Ibu membuka diri, maka limpahannya akan didapatkan. Kalau terpaksa kolbunya nutup, begitu. Maka jangan kalau terpaksa. Tapi kalau keinginan yang sendiri dari sendiri, syukur. Alhamdulillah, itu hidayah. Demikian wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim. Al-Fatihah. Silakan Bapak Ibu dibagi dua, kita laksanakan talqinnya atau ijazah zikirnya.